selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengeran ya? Aduh. Oke, ya saya baru sampai rumah. Terpaksa pulang karena katanya pemadamannya ada yang korslet, pemadamannya itu bisa sampai 2-3 jam. Wah, keburu habis jadwal kita. Jadi saya tadi makanya setengah jam saya harus pulang dulu jadinya. Baik, mana jadwal? Nah, terkait dengan ini kita masuk minggu keempat ya. Minggu keempat, kemudian minggu ketiga, minggu keempat ya, sebentar. Minggu keempat kalau nggak salah, sebentar. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu pertama ya tentang jadwal, dan itu juga sudah share di grup. Jadi untuk semester 2 ini karena kita sudah eksekusi, maka dalam satu kali pertemuan kita bagi ya setengah sesi, setengahnya untuk kelas dan selanjutnya untuk koordinasi. Tadi saya sambil di jalan jadi saya balas WhatsApp Anda ya. Karena ini tadi ada mati lampu di kampus, saya pikir hanya di gedung B dan di PUCC, ternyata sampai di gedung A, saya pikir hanya di ruang dosen, tapi ternyata gedung B pun dimatikan. Ya, aduh, kuisnya nggak bisa kebuka lagi. Oh, lagi mati di kampus. Nah, sehingga kita sebentar saya sharing screen dulu ya. Ini apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan belum? Halo, sudah terlihat kan? Udah ya? Nah, kita ini tanggal berapa ini? 24 Januari ya, ini saya ngambil dari kelas kelas besok ya, jadi ini jadi 25, ini kelas mesin. Nah, kita sekarang berarti di minggu ketiga ya. Kemarin, ini saya sudah jelaskan belum ya? Karena Anda kemarin kan nggak ada kelas ya. Kemarin itu Anda ikut ini kan, kelasnya bentrok sama jadwal kuliah tamu ya. Ini saya sudah jelaskan kah? Sudah dijelasin? Sudah saya jelasin? Halo? Halo? Minggu pertama saya sudah jelaskan ini belum? Sepertinya sudah, Mem. Udah ya. Nah, ini biar clear aja ya, biar clear semua. Karena sekali lagi bahwa Anda itu eksekusi sekarang waktunya. Kalau Anda miss di pengaturan jadwal Anda dan kita eksekusinya, nah ini pertimbangkan ini ya. Ini kelihatan ya sharing screen saya. Jadi kita itu menghitungnya bukan sampai minggu ke-16. Karena sesuai silabus yang saya dapat dari koordinator mata kuliah, exhibition itu di minggu ke-15. Anda bisa hitung aja, berarti kalau kita sekarang di minggu ketiga, berarti hanya Anda tinggal berapa minggu lagi nih untuk progres. Ya, jadi benar-benar diatur gitu ya. Dan tahun lalu itu ada yang beneran last minute, akhirnya dia harus alokasikan di 3 hari menjelang exhibition tuh ngubar gitu. Nah, kalau Anda nggak bisa mengatur waktu Anda dengan baik, nanti nggak kekejar di bisnis exhibition. Dan bisnis exhibition sekarang jadi grading juga saya sudah sampaikan ya minggu pertama. Karena biasanya saya akad itu di minggu pertama, jadi semua saya jelaskan aturan mainnya. Ini karena kemarin minggu kedua kita ada guest lecture, jadi saya agak khawatir aja, saya ada yang lupa saya sampaikan, tapi seingat saya ini udah saya sampaikan. Nah, kalau di tahun-tahun lalu,
jurinya itu dari internal ya. Jadi juri exhibition ini nanti dinilai ya. Dan penilaian exhibition inilah yang menjadi penilaian final exam Anda. Kalau penilaian jurinya jelek ya, kecil ya, itulah nilai Anda gitu. Nah, tantangannya kalau tahun lalu tuh jurinya dari dosen PU yang tidak mengajar mata kuliah Economic Survival. Tapi di tahun ini ada kemungkinan karena sempat didiskusikan ya dengan VR1 Pak Handa, itu kemungkinan jurinya eksternal. Nah, Anda tahu sendiri lah juri eksternal lebih profesional ya. Kalau masih internal kita sesama dosen ya dosen namanya dosen ya pasti beliau akan lebih mempertimbangkan gitu. Tapi kalau orang profesional ya jadi apa yang benar-benar dari background bisnis ya dia melihat kalau nggak layak ya nggak layak gitu ya. Nah itu challenge-nya. Jadi pada saat exhibition itu yang saya tahu sampai pembicaraan terakhir kemungkinan besar ya, tapi ini belum confirm juga jurinya dari eksternal. Nah artinya bahwa kalau Anda bikinnya seadanya ya, ya tentu akan berdampak ke nilai yang Anda dapat pada saat exhibition. Sementara nilai exhibition itu adalah nilai final Anda. Ya, saya jadi porsi saya itu hanya setengah di final. Saya tidak punya otorisasi sepenuhnya, nggak seperti semester lalu. Ya, kalau semester lalu sepenuhnya otorisasinya di saya. Akumulasinya adalah nilai presentasi individu Anda, nilai keseluruhan proyek Anda, ya. Gini, nilai keseluruhan proyek, ya. Jadi misalnya ada satu kelompok, kalau nilai hasil progres Anda dan keseluruhannya itu nilainya 85, ya berarti nilai proyek Anda 85. Lalu, tapi tidak berarti bahwa semua teman satu kelompok itu dapat 85. Saya kalikan dengan proporsi peer evaluation Anda. Makanya walaupun Anda satu kelompok ya, secara proyek nilainya 85 tapi tidak semua mahasiswa mendapatkan 85. Ya, tergantung peer evaluation. Kalau peer evaluation-nya jelek dari teman Anda ya Anda bisa dapat B gitu kan. Nah, plus ditambah nilai individu Anda, nilai presentasi ya. Ya nilai presentasi. Nah, itulah nilai finalnya. Demikian juga di MIT ya. Jadi di MIT itu juga nggak rata gitu ya, nggak sesuai. Jadi ada komposisi grup, tetapi komposisi grup itu tuh tergantung dengan bagaimana peer review-nya. Ya. Nah, itu semester 1. Artinya bahwa otoriti sepenuhnya di saya. Tapi sekarang otoriti penuh di saya itu hanya sampai mid. Ya. Di final saya hanya setengah ngasih. Sebagus apapun saya kasih Anda ya. Simulasi aja lah ya. Saya kasih Anda 85. Tapi kalau jurinya ngasih 60, 85 tambah 60 berapa? 145 ya. Bagi 2. 77,25. Ya. Ya benar ya. Saya hitung cepet aja. Ya cuma segitu, B berarti final Anda. Ya jadi harapan saya benar-benar well prepared ya, berikan yang terbaik. Nah, semester lalu saya sudah sampaikan ya, ada lomba kan. Ada lomba yang diikuti oleh, cuma sayangnya di kelas ini nggak ada. Nah, kalau sudah lomba, Anda menang lomba itu, kemarin itu kan di mesin ya, yang kelas mesin ya, menang. Ya sudah itu udah otomatis A gitu. Artinya ya orang eksternal, juri eksternal saja mengakui mereka menang ya juara 1. Kemudian ya apa ini saya gitu untuk tetap memberikan Anda nilai di bawah itu, kecuali peer review Anda buruk sekali. Misalkan nggak ada kontribusi yang nggak fair juga dong gitu kan. Jadi tetap balik-balik peer review akan mempengaruhi. Nah, kelanjutan dari lomba kemarin ya, itu kan mereka itu katanya sih di Januari ini mau pitching dengan investor. Jadi kan mereka mau dapat pendanaan nih karena mereka juara 1 ya, menang. Nah, kalau pitchingnya menang, ya sudah mereka udah nabung poin gitu. Makanya semester lalu kan saya sampaikan ke Anda, kalau Anda ikut, Anda menang, wah itu udah di tangan gitu nilai
ya nilai A di tangan ya sepanjang peer review bagus. Gitu ya. Nah, karena ya kalau sudah didanai investor berarti Anda nanti akan dapat kucuran dana ya dari investor, dan pasti mereka juga menagih hasilnya. Jadi benar-benar langsung terikat komitmen gitu. Anda tidak perlu menyediakan budget ya karena mereka akan cover itu gitu. Tapi ya itu kelanjutan yang dari kemarin, yang menang kemarin itu ya mereka akan pitching. Nah, biasanya tiap semester itu ada ya. Mungkin semester ini nanti ada versi lomba yang lain. Saran saya Anda ikut aja gitu. Jadi buat apa Anda bersusah-susah bikin satu hanya untuk dapat nilai economic survival kalau itu bisa diklaim untuk 2 atau 3 hal gitu kan. Jadi kan kalau Anda ikut lomba, economic survival-nya pasti udah bagus nilainya orang karena Anda menang ya, kalau Anda menang. Kalau juara. Lalu yang kedua, Anda dapat pendanaan. Ya, jadi sudah ada pendanaan untuk bikin alat ini. Lalu yang ketiga tentu Anda dapat portofolio ya, karena bagus ya, lumayan bagus gitu. Apalagi levelnya karena itu levelnya kemarin itu pendanaannya dari Ventura Company loh. Serius itu. Beneran gitu. Nah, ya bisa jadi kan kalau komitmen Anda benar-benar bagus ya bisa jadi jadi startup beneran, di perusahaan startup beneran. Ya. Sama halnya dengan yang tahun lalu ya, grup saya yang menang kelas saya ya juara 1 ya. Ini berlanjut. Jadi kita ada project ya WTP dengan Jababeka dan itu profesional loh ya. Bukannya gratisan itu. Ada kompensasinya. Jadi mahasiswanya dapat fee dari situ. Ya, jadi ini nggak akan main-main kalau Anda serius gitu. Dan saya juga nggak main-main membimbing Anda. Ya, kemarin itu juga saya juga kebetulan pas saya udah sampaikan ya pas kelompok itu menang itu tuh saya kebetulan nggak ikut acara pitchingnya ya, saya ke UI kalau nggak salah. Nah, juri-jurinya udah tahu ini kelompoknya Bumia ya, karena mahasiswa saya langganan menang ya, tiap tahun alhamdulillah menang. Tapi terus terang menang itu bukan karena sepenuhnya saya, enggak. Kalau mahasiswanya serius dan saya pun serius, jadi dua belah pihak ya. Ya jadi gitu. Tapi kalau hanya mahasiswanya saja serius, saya tidak serius, ya nggak optimal. Sebaliknya kalau hanya saya yang serius, mahasiswanya nggak serius, ya nggak optimal juga. Jadi harus keduanya. Ya. Nah kalau keduanya serius, insya Allah ya bisa gitu ya. Oke itu saja. Nah balik lagi ke sini ya. Jadi saya harap saya ingin ya karena harusnya ini minggu kedua kemarin ya saya lebih perdalam, cuman karena minggu kemarin itu tabrakan. Jadi secara keseluruhan ini ya, jadi 1 jam pertama kita kelas activity di sini. Nah, apa yang dilakukan di kelas activity di sini, saya akan menanyakan progres Anda, kendala Anda, jadi Anda short brief lah ya. Kemudian gantian ya, karena ada penilaian juga di situ ya. Lalu saya akan berikan materi. Nah, sebenarnya materi ini adalah materi-materi yang lebih kepada soft skills ya, karena dalam perjalanannya membangun tim, ya bonding dengan tim. Jadi ini kayak semacam reminder saja ya, soft skills yang setelah itu Anda terapkan langsung karena Anda kan langsung kolaborasi kan dengan grup Anda. Jadi karena itu di 1 jam ini beneran seperti highlight saja ya terkait dengan materi ini. Nah, 1 jam berikutnya Anda lanjutkan progres dengan grup Anda ya. Karena kalau tidak setiap minggu seperti ini, Anda hanya mengandalkan Sabtu Minggu, ini sudah tidak hanya 1-2 grup ya yang hanya mengandalkan progres di Sabtu Minggu nggak kekejar di business exhibition-nya. Ya, karena kan kita bikin alat ya, bukan yang gimana-gimana. Kalau saya megang computing, saya megang teknik, itu kalau Anda nggak berprogres di minggunya, hanya mengandalkan Sabtu,
wah agak keteteran Anda nanti di minggu-minggu terakhir ini. Ya, jadi pesan saya, walaupun nanti hanya 1 jam, ya, tidak berarti bahwa langsung bubar gitu. Ya silakan aja, saya kan nggak mau ngecek ya. Kalau Anda langsung bubar ya nanti kelihatannya nanti di sini nih di minggu-minggu habis meet itu teman Anda udah sampai mana, kelompok Anda progresnya baru sampai mana gitu. Jadi bisa kelihatan gitu, saya bisa melihat ya. Polanya udah kebentuk lah, saya udah bisa lihat ini yang konsisten nggak ada kendala ya, tapi yang itu yang nggak ada berprogres hanya mengandalkan 1 kali koordinasi di Sabtu, nah keteteran ya. Nah, eh, di materi ini ya, terkait materi ini ada beberapa materi yang disampaikan di guest lectures ya di kuliah umum, seperti ini kemarin minggu kedua, start the business, how to start the business ya. Nah ini kan materi di acara guest lecture yang Anda ikuti. Jadi pada saat pada saat mana tadi? Ini kan yang kemarin ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatankah? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, materi ini kan ini bagaimana memulai bisnis ya. Nah, ini sejalan dengan sebentar. Silabusnya ya. Jadi how to start the business. Nah, sebenarnya di minggu ini saya akan mulai kolaborasi ya, team building ya. Jadi problem terbesar itu biasanya ya, itu pada saat team building ya. Anda kan sudah makin intens nih sama grup Anda. Nah, seringkali ada masalah-masalah muncul ya. Ya masalahnya itu ya karena itu sih, misalkan dari 8 mahasiswa yang aktif cuma 5 atau 4 bahkan ya, atau 3 bahkan, sisanya tidak terlalu aware, nggak mau peduli, nggak kasih perhatian dan seterusnya ya. Sementara Anda sudah merasakan sendiri ya, semester 1 lalu ini belum eksekusi loh. Apalagi kalau sekarang sudah eksekusi, Anda sudah harus membuat proyeknya. Nah, kalau Anda tidak kolaboratif ya, tentu akan terkendala gitu ya. Nah, tetap saya highlight di sini ya, mungkin untuk mahasiswa yang baru join, saya ada peer review ya. Jadi nantinya sesama Anda akan menilai. Jadi jangan salahkan teman Anda memberikan penilaian kecil ke Anda kalau Anda memang tidak memberikan kontribusi. Ya. Dan selama ini peer review-nya itu pasti kalau satu orang si A misalkan ya dapat nilai jelek dari si B, si C pun akan memberikan penilaian sama, D pun akan memberi penilaian sama dan seterusnya. Nah, biasanya kalau anomali ya, misalkan A dapat nilai jelek dari B, tapi C, D, E, F gitu ya, mahasiswa yang lain penilaiannya bagus gitu. Oh, mungkin ini subjektif. Nah, saya biasanya itu ada pertimbangan lain lah, nggak langsung ini juga ya. Tapi biasanya mahasiswa-mahasiswa yang memang tidak kasih effort, ya dia akan panen di peer review gitu ya. Ya silakan aja. Dan teman Anda berhak lah ngasih Anda nilai kecil, ya karena memang Anda tidak berkontribusi. Ya, jadi berikanlah perhatian ya kepada progres kelompok Anda. Nah, di minggu ke-6 nanti kita ada group presentation ya. Jadi selama 2 jam full akan digunakan untuk presentasi progres Anda. Jadi yang hijau-hijau ini presentasi progres. Jadi dari awal saya sudah berikan mapping ini ya, plot ini, jadi Anda tahu kapan presentasi kelompok full ya. Jadi harusnya Anda sudah menyiapkan itu. Meet pun Anda presentasi ya. Nah, guest lecture ini nih yang saya pengennya sih saya isi komplit ya, tapi dari penyelenggara juga, karena ini kan mengundang dosen ya, dosen tamu. Nah, itu nggak bisa dikunci di awal gitu. Jadi mereka follow up-nya per 2 mingguan gitu. Karena itu saya nggak bisa kasih full di minggu-minggu keberapa aja akan ada ini ya. Kayak tadi siang itu ada ya.
tadi siang itu guest lecture yang ini, tapi offline, tidak dikasih Zoom meeting, ya. Nah, karena itu saya nggak sounding ke Anda kan, dan itu yang wajib datang itu ya mahasiswa yang memang kelasnya di apa, di hari ini, di tadi, gitu. Cuma nanti saya coba minta materinya ya kalau ada, karena kita nggak bisa ini karena keterbatasan kayaknya ya, keterbatasan, lokasi dan juga, apa namanya, eee, last minute ya kemarin itu saya rasa jadi dibukanya offline gitu ya. Jadi memang tadi nggak sebanyak yang kemarin yang datang. Oke, itu ya penjelasan saya. Jadi mungkin ada yang baru join semester hari ini ya, karena baru enroll. Saya harap ini clear. Dan selanjutnya kita bahas tentang progres kelompok Anda. Silakan. Kelompok 1. Oh ya, sorry, ada yang lupa nih saya. Kayaknya yang ini saya belum sampaikan. Jadi Anda kan setiap minggunya berprogres ya. Nah, ini nanti saya minta ini ya, laporannya. Kemarin kayaknya udah ya. Sebenarnya kalau kelas malam itu saya juga nggak detail seperti ini ya. Ini seperti kelas pagi ya. Kayaknya saya udah sampaikan juga. Jadi ini kelihatan ya. Jadi mereka berikan seperti ini ya. Jadi 1 jam saya berikan kebebasan mereka untuk berprogres. Tapi saya minta laporannya di WhatsApp seperti ini. Ya. Nah, kalau Anda kan selesainya malam gitu. Tapi setidaknya tolong ini aja, kalau ada kendala ya, terutama obstacle ya, Anda sampaikan aja di grup gitu. Jadi saya tahu gitu, oh Anda ada kendala apa gitu. Tapi kalau lancar-lancar aja, berarti saya mintanya nanti pas pertemuan gitu. Kenapa saya concern-nya di kendala? Supaya eskalasinya cepat. Karena sekali lagi, waktu kita sangat terbatas ya. Jadi kalau di kelas pagi itu mereka kayak gini ya, mereka laporkan tadi mereka ngapain ya. Jadi kelihatan gitu ininya, progresnya. Nah, di Anda ya Anda sudah punya cukup banyak pengalaman lah ya, saya percaya ke Anda, tapi kalau menurut Anda itu potensi delay, sebaiknya segera share ke saya ya di grup, silakan aja. Oh, kami ada kendala ini Bu, kemungkinan kami harus melakukan ini sehingga agak delay gitu. Tapi kalau lancar-lancar aja, maka di minggu berikutnya saya minta Anda sampaikan progresnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi khusus yang ini aja, silakan Anda share kalau misalkan berpotensi menyebabkan delay. Nah, itu yang menurut saya perlu saya sampaikan. Nah, sekarang saya minta progres dari masing-masing kelompok, silakan. Minggu lalu, kelompok 1 sudah apa aja progresnya? Halo? Halo? Kelompok 1 Kelompok 1, siapa? progres lagi order spare part. Spare part. Ya. Oke, nggak ada perubahan ya untuk desainnya masih sesuai dengan yang terakhir Anda kirim ke saya saat saat final. Ya, masih sama. Terus masih yaitu pemilihan spare parts itu. Pemilihan spare part, Anda sudah order atau gimana? Atau dalam proses, maksud saya tuh ada salah satu dari tim kita yang membelikan dulu, nanti kita gantinya setelah barangnya itu kebeli. Jadi untuk
untuk apa? Untuk masih belum ada untuk itu Bu, untuk iurannya berapa per Oh, orang itu masih belum terbackground. di cover sama satu orang dulu maksudnya? Ya, nanti diganti. Oke. Kemudian paralel sambil menunggu orderan Anda datang, kira-kira apa yang bisa Anda lakukan supaya waktu Anda efektif? Kemarin saya coba desain ulang covernya modul kita. Tapi itu kan nunggu spare partnya kita datang untuk mengukur dimensinya sekalian. Oke. Jadi case-nya udah ada sih. Nanti kalau misalkan spare partnya sudah datang, kita edit si drawing-nya lagi. Oh, oke. Menyesuaikan. Kemudian apa lagi? Itu aja sih Bu untuk sekarang. Kemudian itu kemungkinan datangnya kapan ininya? Komponen Anda? Bentar dicek dulu ya Bu. Ya. Dan ini karena belum datang ya. Kalau minggu depan itu kan kita tetap ya tiap minggu kayak gini. Jadi minggu depan saya kasih materi dulu, materinya kan nggak banyak. Lalu paling 15 menit terakhir ya 15 sampai 20 menit terakhir kita sharing ya. 15 menit cukup lah ya karena kan ini nggak banyak. Nah, Anda siapkanlah 1 atau 2 slide ya, terutama foto kegiatannya gitu kan, jadi terlihat progresnya. Ya, jadi setiap minggunya itu Anda bikin ini aja, slide lah, slide yang memperlihatkan progres, gitu ya. Lalu, minggu lalu kan minggu pertama tuh saya sudah sampaikan ya, yang penting sekali yang saya perlukan itu adalah informasi sejauh mana progres Anda sudah apa saja minggu lalu, kemudian minggu ini rencananya apa, minggu depan akan apa, plus kalau ada kendala, gitu ya. Nah, kelompok 1 minggu ini rencananya akan melakukan apa? Halo, kelompok 1? Halo. Ya, ya. Halo Bu. Mungkin untuk di minggu ini kita lebih fokus ini sih Bu, desain cover sih Bu. Itu kemarin mungkin agak kurang serak aja. Oh gitu. Kita improve lagi saya sih. Boleh share screen, tapi nunggu dulu ya. Gimana? Gimana Irfan? Bisa ini lagi, diulang lagi? Mau share screen untuk desain covernya, cuman lagi loading buka aplikasinya. Oh, oke. Sebentar, kelas kita ini sampai jam berapa ya? Saya nggak bisa buka Pubis nih. 19.30. 19.30 ya, oke. Oh ya, saya tuh menghindari banget ya make up karena terus terang jadwal saya tuh tiap malam itu tuh kosong paling cuman Jumat ya. Kemudian Sabtu itu jadwal saya ya itu saya tumpuk semua di sana karena kan kalau hari kerja ini sambil nunggu Irfan ya. Selama hari kerja itu kan Senin sampai Kamis itu di kantor di kampus itu saya nggak sempat megang untuk ngecek hasil skripsi mahasiswa saya. Ada aja kan mahasiswa datang kan masalah di prodi, meeting segala macam. Jadi Sabtu itu saya dari pagi sampai malam ya, kadang semua saya poolkan di situ. Jadi saya mengecek bab hasil revisi mahasiswa, kadang bimbingan online, laporan intensif, ya PR kalau saya ngasih PR mata kuliah, kemudian koreksi ujian, kuis, bla 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 bla. Pokoknya semua saya tumpuk di Sabtu. Karena ya cuman itu yang hari yang saya punya ya, karena hari kerja dari pagi sampai malam kan saya di kampus. Malam udah ngajar dari pagi
sampai sore ya itu udah tuh ada aja tugas prodi gitu ya. Jadi sedapat mungkin saya nggak bisa saya usahakan untuk tidak make up karena memang jadwalnya udah ini semua ya, udah keisi semua malam kecuali Jumat. Gimana, Irfan? Oke, sambil nunggu Irfan, ada pertanyaan? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Nggak kelihatan belum? Belum screen sharing. Oh, bentar. Oke, ini covernya ya? Iya. Hilang. Nanti kan kalau spare part-nya sudah datang, kita tinggal make sure ulang untuk posisinya di mana, nanti ada soket-soket juga. Nah, Okay. karena kemarin di semester 1 kan ada revisi karena kita mau cost budget tapi kualitasnya sama, jadi covernya kita rencana mau buat sendiri gitu. Ini bahan covernya apa? Akrilik. Akrilik. Untuk penggunaan itu cukup aman pakai akrilik? Aman. Aman ya? Kalau panel pun banyak kok penggunaannya ya, menggunakan panel-panel plastik. Menurutku nggak masalah, nggak jadi masalah. Oke, ini dimensinya berapa? Cukup besar? Dimensinya 90 mili, 9 cm. Gimana? 9 cm? 90 mili ya, sekitar 9 cm. 9 cm. Untuk lebar. 9 cm. Kecil dong. Kecil. Cukup itu. Kalau untuk Arduino sama komponennya cukup sih, Bu. Berarti transparan ya, akrilik? Bahan yang transparan apa ini? Nanti itu kita diskusikan dulu baiknya gimana gitu sama teman-teman. Oke, sumber paparnya kemarin ya? Biasa ya, dari ini ya? Biasa. Ya, dari AC220. Oke, lalu apa lagi? Mungkin nanti kita perbaiki di bukunya ini. Itu aja sih, Bu. Nah, masih memikirkan nanti ketika di Expo itu kita, kalau di semester 1 kan kita rencana mau buat seperti miniatur rumah, terus ada, nah panelnya kita itu di posisinya di sini, terus mengaplikasikan pada suatu bentuk ruangan kayak gitu. Ya, berarti kan Anda harus menyiapkan ini kan demonya ya, demonya. Nah, itu harus diperhatikan seperti apa demonya. Kalau nggak salah, coba saya screen sharing dulu, saya pernah sampaikan ya. Nah, karena kan yang mahasiswa kelas saya itu juga kan mereka mensimulasikan kan, karena itu kan yang sekarang jadi proyek di WTP itu untuk monitoring air ya, kualitas air. Jadi memang Anda harus itu yang harus Anda pertimbangkan nanti gimana nih. Nah, kayak gini ya, kalau jadi ini alatnya ya, dan dia bisa simulasikan di sini flow sistemnya itu tergambar di sini gitu. Ini gerak ya, ini bergerak.
Mana yang jelas ya? Ini kelihatan ya? Sharing screen saya. Kelihatan. Kelihatan. Nah ini bikin aplikasi juga, aplikasinya harus bisa diakses gitu. Jadi udah proven gitu ya. Itu juga mahasiswa saya. Nah ini juga bikin tasnya itu ada pendingin, ada cooler ya. Jadi apa kan biasanya kita pakai ransel tuh panas gitu. Nah dia pakai pendingin gitu di sisi punggungnya. Mana tadi? Ini yang tahun lalu ya. Nah ini nanti Anda harus bisa menjelaskan ya. Jadi nanti mereka datang ya, kemudian pasti nanya-nanya gitu. Mana ya, sebentar. Nah ini anak mesin juga ya. Ini 3D printing ya. Ini mereka bikin ini alatnya, kemudian ini produknya mereka. Nah ini jalan nih gerak gitu ya. Ini saya nggak tahu nih kelas siapa nih. Nah ini juga anak elektro ya. Ini alatnya. Kalau Anda butuh simulasi ya kayak gini berarti nih. Iya kayak gini nih. Ini alatnya ya. Kemudian dia kalau dia pakai barcode ya scan. Kalau misalkan pengunjung scan ini dia bisa mensimulasi masuk ke simulasi ini. Jadi kelihatan gitu. Nah, tinggal nanti dia atur-atur ya apa yang diatur di sini. Nah, itu nanti kelihatan langsung di sini dan langsung di kalau pengunjung tuh dari HP-nya ya, HP-nya dia scan maka dia langsung masuk ke website gitu, website tertentu. Ya. Jadi silakan Anda nah ini ya, ini kelihatan kan. Nah, Anda coba mulai dari sekarang ini saya kasih gambaran supaya Anda kepikiran ya, maksudnya sudah mulai merancang. Ini alatnya. Nah, kemudian ini yang disimulasikan ya. Nah, ini hasil simulasinya, kemudian dia bisa scan juga. Jadi bisa merefer ke website. Nah, ini karena yang juara 1 ya. Jadi langsung ada pihak Jababeka itu. Nah, ini kan orang Jababeka ya. Direkturnya Jababeka atau apa gitu, saya lupa. Nah, ini yang sekarang ditarik jadi project gitu untuk diimplementasikan di Jababeka. Ya. Jadi kita tuh nggak main-main gitu ya. Saya pribadi itu nggak main-main tentang mata kuliah ini. Ya. Kalau Anda serius maka jadi gitu ya dan ini juga jadi pengalaman berharga buat Anda gitu ya. Lumayan gede nilai proyeknya. Gitu ya. Jadi tolong disiapkan. Jadi kalau seperti tadi kan, nah kan nggak mungkin Anda sekedar taruh alat gitu kan, tapi ya terus gimana alatnya cuma dipandang-pandang aja nggak gitu ya. Alat itu bisa disimulasikan sehingga bisa pengunjung itu bisa tahu cara kerjanya. Nah, mulailah dari sekarang, mulai merancang gimana interface-nya, gimana kalau Anda pakai dashboard atau apapun itu ya silakan gimana dashboard-nya nanti. Jadi sambil menunggu pesanan barang Anda, kan ada hal lain yang bisa Anda kerjakan. Nanti gimana nih interface-nya, nanti gimana nih simulatornya dan seterusnya. Gitu ya, kelompok 1. Ada lagi yang akan disampaikan? Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang saya ke kelompok 2. Kelompok 2 gimana? Silakan kelompok 2. Jadi untuk Feedback ya. Jadi di minggu pertama dan kedua kemarin kita udah diskusi terkait konsep hardware-nya dan kita coba generate bill of materialnya. Kemudian? Dan 2 minggu juga kita udah progress udah mulai progress procurement juga, beberapa udah ada yang datang juga. Jadi untuk minggu ini kita mau progress untuk fabrikasinya. Oke.
Dari sisi fungsi kemarin ada update ya? Kalau nggak salah ada ya kemarin tuh apa? Lupa sih. Kelompok 2 itu ada update ya? Fungsi di alat Anda gitu, fiturnya dan seterusnya. Ada? Halo, adakah? Nggak ada ya? Oke. Oh, maksudnya Anda mau coba testing dengan sensor yang lain dulu, tapi nantinya akan menggunakan sensor yang berbeda atau gimana? Oke. Oke, baik. Nah, sejauh ini ada kendala kah? Maksudnya untuk prototype ya? Hmm. Apa namanya? Pakai yang sekarang itu, Pak. Oke. Ada kendala sejauh ini? Untuk ini, jadi kalau saya bayangkan untuk alat yang kita buat, kalau misalnya diperagakan langsung di tempat kan sepertinya agak kurang memungkinkan. Nanti kalau misalnya kita coba untuk sampling di rumah siapa gitu misalnya, kita ambil data gitu kan, nanti baru di exhibition kita tunjukkan hasilnya gitu, jadi disimulasikan di software. Disimulasikan. Jadi misalnya sampling data uji kita gitu, misalnya kita coba di satu rumah gitu, nah, nanti hasil gitu yang ditunjukkan di exhibition nanti. Kemarin itu sampai ini ya, dia bisa mendeteksi getaran gitu-gitu kan di pagar? Iya, Bu. Nah, artinya iya. Gini. Nanti kita sampling. Apa experience yang bisa dicoba ya oleh pengunjung? Jadi gini maksud saya, ada tidak kalau kayak yang grup kemarin kan yang tahun lalu itu dia bisa sebenarnya kan kalau prinsipnya itu kan si sensornya itu kan mendeteksi ya apa misalkan ketinggian air atau apa gitu kan. Nah, tetapi pada saat exhibition itu mereka bisa membuat suatu kondisi di mana user itu bisa mencoba mengganti-ganti parameternya dan langsung terlihat di simulatornya gitu. Nah, maksud saya ada tidak kondisi seperti itu sehingga gini, ini kan Anda tuh mencoba harus bisa mencoba meng-attract peserta ya. Nah, kalau peserta itu nggak bisa nyoba gitu kan, cuma lihat-lihat aja. Yang saya perhatikan itu tuh mereka ya kayak kurang puas gitu. Tetapi kalau mereka bisa nyoba-nyoba sesuatu, itu diskusinya jadi mereka jadi berdiskusi gitu. Nah, keuntungannya kalau Anda bisa melakukan itu, kalau pengunjung saja tertarik, sama juga dengan juri. Kalau juri yang saya lihat ya, juri kalau kemarin kan jurinya masih dosen-dosen ya. Nah, kalau misalkan beliau datang tuh ke satu booth gitu, terus dia cuma mengamati gitu aja, akhirnya diskusinya juga nggak keluar gitu. Nah, tapi untuk produk-produk yang bisa dicoba ya, bisa entah parameternya diganti-ganti, kemudian jadi user experience-nya dapat gitu ya. Jurinya, ini saya ganti ya, gini-gini, itu langsung kelihatan di ininya. Nah, itu diskusinya lama dan terlihat interest juri gitu ya. Nah, itu salah satu trik juga menurut saya.
pada saat Anda bisa di boots Anda bisa mensimulasikan sesuatu di mana orang itu bisa nyoba, bukan hanya sekedar nonton. Membuat mereka itu penasaran gitu ya, pengen nyoba ini kalau ini saya ganti atau ini saya coba apa gitu kan, terus lihat pengaruhnya. Nanti muncul tuh diskusi jadinya. Ini kalau ini kenapa ya? Nah, biasanya mereka akan bertanya. Tapi untuk boots yang hanya dipandang-pandang saja dia, oh gini-gini, nanya tapi habis itu lewat gitu. Nah, balik lagi bahwa exhibition ini tuh selain untuk menunjukkan hasil karya Anda, tentu ya itu tadi karena dia salah satu bagian komponen penilaian dari final, Anda itu harus merebut hati juri. Ya. Jadi coba persiapkan kira-kira simulasi seperti apa yang bisa Anda representasikan nanti pada saat exhibition. Kalau untuk seperti penggunaan akses kartu RFID dan record kamera ya, kita bisa setup di tempat. Ya mungkin untuk beberapa sensor aja kita ambil sampling, kita ambil sampel datanya, terus kita simulasikan di software. Nah, ya silakan. Jadi setidaknya tuh gini. Jadi balik lagi ya, kayak yang inilah ya. Saya tuh ini juga sama ya di kelas ini juga yang tahun lalu juga saya sampaikan trik-triknya lah. Karena gini, saya karena kan biasanya kalau zaman dulu tuh nama kuliahnya itu entrepreneurship ya. Nah, mata kuliah entrepreneurship itu saya selalu jadi juri gitu. Nah, sebagai juri saya kalau cuma mandang-mandang itu saya gemes gitu, nggak gimana ya? Maksudnya saya nggak happy gitu. Tapi kalau saya melihat sesuatu yang bisa saya utak-atik gitu kan, atau mungkin karena kita orang elektro yang bawaan itu mau proyek aja, jadi tangan kita tuh gemes pengen apa gitu. Nah di situ interest saya tuh muncul dan saya nanya-nanya ke kelompoknya. Nah kalau mereka juga menjawabnya dengan bagus segala macam, interest kita kan akan semakin naik gitu. Impresi otomatis impresi saya ke kelompok tersebut, wah ya nih kelompoknya siap, alatnya menarik dan seterusnya. Nah itu yang perlu Anda pertimbangkan ya. Jadi kayak gini nih. Jadi ada yang Anda simulasikan ya, Anda tampilkan sehingga orang bisa melihat dan bisa mencoba. Jadi tidak hanya bisa melihat ya. Nah, ini ada simulasinya, ada ininya, tapi juga bisa mencoba. Nah ini ada simulasinya. Ini di sini tuh bisa akses ya. Jadi pakai ini. Kalau yang pakai handphone ya, pakai barcode. Tapi ada juga nih di sini aksesnya gitu. Nah di sini flow-nya lah, kemudian simulatornya lah. Gitu. Nah nanti diutak-atik dimasukkan inputnya gimana dan outputnya ke simulatornya seperti apa gitu. Jadi orang senang gitu melihat oh ya ini nah kayak gini kan. Nah ini level sensornya ya atau apa ini inputnya di sini nih kalau nggak salah saya. Udah lupa ya tahun dulu. Nah ini di sini dia karena bentuknya simulator ya, jadi aliran air segala macam itu terrepresentasi di sini. Nah silakan aja Anda tempatkan 2 laptop di sini karena satu laptop itu untuk video cara kerja alat itu ya. Jadi kan Anda rekam. Tadi kan Anda bilang Anda implementasikan di satu rumah salah satu tim Anda misalkan, kemudian Anda ada use case-nya ya, ada tes ini, kemudian untuk melihat dia bekerja. Nah, di laptop yang satu lagi itu tadi yang saya bilang kalau Anda mau kayak semacam simulatornya seperti apa gitu. Nah, silakan aja. Jadi orang tidak hanya memandang aja gitu, tetapi bisa mencoba juga. Gitu ya. Silakan. Oh ya. Ya. Seingat saya dulu ada
6 poin, 4, 6 atau 5 poin. Pertama itu, karena kan balik lagi, kalau Anda ingat value preposition ya, jadi seberapa besar value project yang Anda buat ini untuk menyelesaikan masalah. Nah itu, jadi value-nya, kebermanfaatannya. Lalu yang kedua, deliverables-nya. Deliverables itu adalah fungsinya dia bekerja, karena kan kadang value-nya bagus nih, tetapi itu tadi, karena mepet-mepet nggak jalan gitu, itu ngaruh tuh. Lalu ya deliverables-nya. Jadi misal nih value-nya Anda bagus kan, ya dia bisa kasih 88 di sana. Kemudian deliverables itu tuh fungsi ya, dia bisa terdeliver dengan baik. Lalu ketiga tampilan, ya tampilan ya tampilannya well prepared segala macam. Lalu yang kelima potensi bisnisnya gitu. Ini sesuatu yang layak dikembangkan apa tidak gitu. 5 kok nggak salah ya. Satu lagi saya lupa. Nah itu nanti 5 poin itu misal kita dapat poin pertama 88, 87 atau mungkin tampilannya biasa aja ya 70 gitu. Terus nanti di rata-rata kan dijumlahkan bagi 5 misalkan. Nah itu nilai dari juri ya. Nah nilai juri itu nanti akan menentukan, kalau ini konsepnya masih kayak tahun lalu ya, nilai juri ini nanti akan menentukan pemenang ya. Pemenangnya itu tuh Anda tidak akan digandengkan dengan yang nggak setipe gitu. Jadi pesaing Anda ya sesama orang teknologi gitu ya. Jadi ada klasifikasinya, ada yang teknologi, ada yang food and beverage, kemudian bla 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 nya ya, ada banyak ya. Ada merchandise dan seterusnya ya, tergantung prodinya kan. Merchandise itu yang kayak VCD gitu-gitulah. Nah, yang jadi nilai juri itu menentukan Anda juara 1, juara 2 atau juara 3 gitu kan. Cuman juara 1, juara 2, juara 3 aja kalau nggak salah. Nah, lalu dari situ kalau tahun lalu dapat uang nggak banyak sih tapi ya lumayan. Nah, selain itu nilai itu adalah 50% dari nilai Anda gitu. Ya. Kalau sudah menang ya walaupun nilai jurinya misalnya pemenang satunya katakanlah ya nggak sampai A gitu kan 84 ya. Tapi yang lainnya itu 83, 82, 8 berapa. Nah, 84 itu ada juara 1, tentu di saya akomodasi itu sebagai A kan. Ya nggak mungkin dong B orang dia udah juara gitu kan. Nah, setengah dari nilai juri itu nilai juri itu dan nilai saya gabung lalu dibagi 2. Itulah nilai hasil akhir Anda. Gitu ya. Jadi memang ini ada kriterianya. Value proposition itu menentukan banget ya. Dan seberapa layak ini untuk dikembangkan itu menentukan. 2 itu yang besar ya. Kemudian sisanya tampilan, bekerja tidaknya. Satu lagi saya lupa ya. Nanti saya coba lihat deh. Soalnya ada form penilaian juri di situ. Kira-kira seperti itu ya. Apakah kejawab Pak Isnu? Ya, oke. Nah ini udah nyala nih lampu di kampus. Oke, ada lagi kah dari kelompok 2? Silakan. Sambil saya absen ya. Kemarin saya lihat ada nama baru lagi nih. Ada mahasiswa baru ya di sini? Kalau nggak salah saya lihat ada nama baru lagi. Bukan baru lagi, tapi dari jurusan BA. Saya bingung, bisnis ya, dari bisnis. Apakah nggak apa-apa masuk ke sini nanti Anda Syahara? Ada Syahara di sini? Adakah yang namanya Syahara di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Bang. Nah, yang baru itu yang kemarin udah masuk ya? Udah masuk ke grup ya? Sudah, Bang. Ya, aman. Nah, ini saya pastikan, cuma kemarin itu saya cek Syahara ini bukan jurusan teknik gitu, makanya saya juga bingung.
Apa salah ya? Apa salah ngeklik, salah enroll atau gimana? Ini dari bingung saya. Tahu deh, dari law, dari hukum. Tapi namanya ada di sini, makanya saya juga bingung. Oke, jadi nggak ada isu tentang grup. Oke, Ade Lukman ada? Ade Lukman? Ade? Nggak ada. Adityas. Hadir. Hadir Bu, maaf Bu. Hah, siapa? Ada ya? Ada. Arya Bima tadi ada ya? Bernard? Ada Bu. Hadir Bu. Bernard ada. Joko Kifari. Adakah? Halo, Joko? Hadir Bu, hadir. Oke. Erlangga? Hadir Bu. Freddy? Hadir Bu. Oke. Habib Jenar? Hadir Bu. Oke. Imam Husaini, sorry. Imam, adakah? Ini ada. Indra Adin Sitompul. Hadir Bu. Oke, Irfan tadi ada, Isnu ada, Khotib An-Nursani Hadir Bu. ada, Monica. Ada? Ada. Muhammad Adi Wibowo. Hadir Mam. Oke, Nanang. Ya, Hadir Nanang. Bu. Renaldi tadi ada ya. Rian Nur Ramadan. Hadir. Oke, Rizkian nggak ada. Oke, Taftan ada ya. Baik, saya rasa itu minggu depan saya masuk sedikit tentang materi team building plus 20 menit terakhir saya tanya lagi ya progres Anda. Kalau bisa, kalau sudah mulai, ini kan karena Anda belum mulai ya, lagi tahap pemesanan barang. Kalau minggu depan kalau sudah mulai ada slide PPT-nya ya, jadi terlihat barangnya gitu dan aktivitasnya. Baik, saya rasa itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Malam.